Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan kedua ASEAN untuk kasus perkawinan anak. Diketahui 22 provinsi dari 37 provinsi memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 8,74%. Lalu bagaimana dengan NTB? NTB menempati peringkat 7 nasional tahun 2020 dengan rata-rata angka perkawinannya ialah 16,1%. Kenapa perkawinan anak bisa terjadi? Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. Norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu. Misalnya, perempuan seharusnya menikah muda, dan budaya. Interpretasi agama dan tradisi lokal. Lalu apa dampak perkawinan anak ini? Implikasi perkawinan anak menjadi sangat kompleks. Terdapat sedikitnya 5 tantangan nyata terhadap kelangsungan generasi bangsa. Pertama, potensi kegagalan melanjutkan pendidikan. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki peluang 4 kali lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari SMA. Kedua, potensi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Dalam kajian yang dilakukan Summer dan tim seorang peneliti menyatakan bahwa 24% kasus perceraian terjadi pada perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Ketiga, potensi meningkatnya angka kematian ibu. Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan berusia 15-19 tahun, serta rentan mengalami kerusakan organ reproduksi. Keempat, potensi meningkatnya kematian bayi, AKB. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih besar dibanding jika dilahirkan oleh ibu berusia 20-30 tahun. Kelima, potensi kerugian ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rabi dan kawan-kawan, perkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7 RI pendapatan domestik bruto, PDB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Upaya dan tantangan pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang berlaku, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan Pasal 7A, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. Revisi terhadap UU Perkawinan Pasal 7A diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya serta norma baru untuk perkawinan ideal. Namun, UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki tidak serta-merta menjamin perkawinan anak dapat dicegah. UU Perkawinan memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia minimal kawin. Selain itu, beberapa diskusi terkait perkawinan anak mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perkawinan tidak akan dicatatkan jika tidak memenuhi persyaratan usia kawin. Hal ini mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan MA melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dispensasi kawin untuk membantu Hakim Peradilan Agama dan Pengadilan Umum untuk mengadili permohonan dispensasi perkawinan anak dengan mempertimbangkan hak-hak perlindungan anak.
sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020 hingga 2024 ke dalam strategi yang implementatif, maka pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Nasional dan Internasional merumuskan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Stranas PPA. Dalam dokumen tersebut, peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi dalam mencegah perkawinan anak dengan merujuk pada dokumen Stranas PPA. Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi mitra pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Stranas PPA. Mahkamah Agung berkomitmen turut mencapai target mengurangi perkawinan anak dari 11,2% di 2018 menjadi 8,74% pada 2024 dan 6,9% pada 2030. Sasaran strategis utama dalam Stranas PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, dengan terlaksananya percepatan pencegahan perkawinan anak. Upaya ini diimplementasikan dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan peran antar lembaga dalam upaya sinergi dan kolaborasi ini mampu menurunkan angka pernikahan anak. Upaya yang sudah dilakukan ialah dengan naskah kerjasama terkait pelayanan isu kesehatan dan diskusi terkait jumlah kasus permohonan dispensasi kawin untuk mempermudah monitoring dan pendataan pasangan muda. Selain itu, pemerintah NTB juga membentuk regulasi untuk membentuk awik-awik atau peraturan tingkat desa terkait jam malam, waktu kunjungan, dan bermalam di rumah lawan jenis. DP3A juga melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, pembentukan forum anak yang memposisikan anak sebagai pelopor dan pelapor kasus perkawinan anak muda. Mari bersinergi tingkatkan kerjasama menurunkan angka pernikahan anak, stop perkawinan anak dan cegah perkawinan tidak tercatat. Mari wujudkan generasi muda berprestasi.